Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau fokus ke satu elemen kekuatan personal dalam negosiasi. Yang ini sering banget rasanya kayak sihir gitu ya, tapi ternyata bisa dipelajari. Kekuatan karismatik. Ini ada di bab 57 materi Anda. Salah satu dari 8 elemen kekuatan personal. Mari kita coba bedah bareng ya, apa sih intinya dan relevansinya buat Anda? Oke, yang menarik di sini, sumber Anda itu langsung bilang kalau karisma ini itu bukan melulu bakat bawaan lahir. Justru sebaliknya ya, diposisikan lebih kayak semacam kumpulan keahlian gitu. Keahlian yang bisa diasah, bisa dikembangkan secara sadar. Ini kan bagus ya, artinya siapa saja termasuk Anda bisa kok ningkatin ini. Betul, bener banget. Pernah kan Anda ketemu orang yang rasanya wah kehadirannya tuh kuat banget? Di sumber ini dikasih contoh pengalaman ketemu Bill Clinton, gimana dia bisa bikin orang yang dia ajak ngomong itu merasa jadi satu-satunya orang di dunia. Rasanya kayak ada, ya medan magnet personal gitu. Nah, salah satu kunci praktisnya nih, ini ngutip Dale Carnegie juga dari sumber yang sama. Perlakukan tiap orang yang Anda temui seolah dia orang terpenting yang bakal Anda temui hari itu. Bukan selamanya loh ya, cukup hari itu aja. Fokus yang intens ini, katanya yang bikin koneksi mendalam jadi cepat terbangun. Pendekatan Carnegie itu, kedengarannya simple ya, tapi dampaknya bisa gede banget. Intinya kan soal ngasih perhatian penuh, ya. Dengerin aktif, tunjukin minat yang tulus, gitu. Sumber Anda ini kayaknya mau bilang kalau latihan konsisten soal ingat nama, nanya kabar lanjutan, benar-benar ngelihat orang di depan Anda, itu cara bangun otot karisma. Dan ini bukan soal trik manipulatif kan, tapi lebih ke membangun kehadiran yang otentik. Gitu. Tapi ada sisi lain juga nih yang disorot cukup tajam sama sumber Anda, semacam peringatan gitulah. Apalagi kalau posisi Anda lagi jual, atau beli, atau negosiasi formal. Bahayanya itu kalau terlalu terbuai sama karisma orang lain. Atau malah terlalu ngandelin karisma sendiri juga bisa bahaya. Kenapa? Nah, itu dia. Risikonya Anda bisa aja bikin konsesi yang nggak perlu, hanya karena faktor suka atau klik sama orang itu. Jadi nggak baikan detail objektifnya. Itu poin krusial banget sih. Sumber Anda kayaknya ngasih sinyal ya, kekuatan karismatik ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, oke lah bisa melancarkan komunikasi, bangun hubungan baik, tapi di sisi lain, bisa mengaburkan penilaian rasional kita. Bisa aja Anda setuju harga lebih tinggi atau ngasih syarat yang lebih longgar cuma karena ngerasa nyaman atau terpesona sama negosiator di seberang. Ini bisa jadi bias bawah sadar yang ya merugikan gitu. Terus gimana caranya biar kita nggak gampang kejebak pesona ini? Atau mungkin tanpa sadar malah kita manfaatin secara berlebihan? Sumber ini ngasih semacam filter mental yang menarik, kayak penangkal gitu. Simple banget tapi kuat. Tanya ke diri sendiri pas lagi negosiasi, apalagi pas mau ngasih konsesi ya, apakah saya bakal ngasih hal yang sama ini kalau saya nggak suka sama orang ini? Pertanyaan reflektif itu fungsinya kayak reality check ya. Maksa kita misahin emosi sesaat ke orang itu dari evaluasi logis terhadap proposal atau permintaan yang ada. Sebaiknya pertanyaan ini muncul di benak Anda pas persis sebelum Anda bilang iya ke poin negosiasi penting. Ini bantu jaga objektivitas, memastikan keputusan Anda dasarnya substansi, bukan cuma rasa suka personal. Yang menarik lagi nih kayak kekuatan karismatik ini, menurut sumber Anda nggak berdiri sendiri. Kekuatannya malah jadi jauh lebih signifikan dan positif kalau dia bersinergi sama elemen kekuatan personal lainnya. Secara spesifik disebutin kombinasinya dengan kekuatan kehormatan, ini pengaruh dari prinsip, integritas standar etika tinggi gitu ya. Oh, yang soal integritas itu ya? Iya, dan juga kekuatan keahlian, yaitu pengaruh dari pengetahuan atau skill mendalam di suatu bidang. Kombinasi ini penting banget. Kalau karisma cuma berdiri sendiri, tanpa didukung integritas atau tanpa kompetensi nyata, ya bisa kerasa kosong, atau malah kesannya jadi manipulatif kan? Sumber Anda nyebut tokoh kayak John F. Kennedy atau Ronald Reagan sebagai contoh figur yang pengaruhnya gede. Sebagian karena mereka dianggap, setidaknya di mata publik ya, memadukan karisma personal dengan prinsip kuat atau keahlian komunikasi yang mumpuni. Perpaduan inilah yang katanya bangun kepercayaan dan pengaruh jangka panjang. Jadi, apa nih intisari yang bisa kita ambil dari penelusuran bab 57 ini buat Anda? Pertama,
Kekuatan karismatik itu beneran ada, nyata, berdampak. Dan yang penting, bisa kok Anda latih dan kembangin kayak skill lain. Kedua, Anda perlu waspada sama pengaruhnya, baik pas Anda nerima dari orang lain maupun pas Anda gunain. Kesadaran ini kuncinya biar nggak kejebak bias. Betul. Dan ini mungkin bawa kita ke pertanyaan reflektif ya, yang bisa Anda bawa pulang setelah ini. Pas Anda ngerasain atau mungkin lagi coba memproyeksikan karisma, seberapa otentik sih rasanya buat Anda? Dan dalam arena negosiasi yang seringkali keras itu, di mana letak keseimbangan yang pas antara bangun koneksi manusiawi yang hangat lewat karisma, dengan di sisi lain menjaga ketajaman analisis demi dapat kesepakatan yang paling objektif dan nguntungin secara substansi. Ini sebuah dilema menarik ya, untuk terus direnungkan dalam praktek Anda sehari-hari.